Selamat siang ya. Sekarang kita mau mereview Bohlam ya, Bohlam HID H4. Karena dulu saya dibilang katanya bagusan HID, tapi kok banyak bahasnya LED. Ya, ada loh yang seperti itu. Jadi yang subscribe follow channel saya ada yang bilang, bos katanya bagusan HID tapi banyak bahas LED. Ya sudah, LED sudah kita nggak bahas lagi, ya kita bahasin HID ya, jadi jangan bosan. Nah, di depan saya ini adalah Bohlam CN Lite H4 ya. Ini original tapi ini sepertinya udah second generation ya, generasi kedua. Ini juga Bohlam stok lama bro, bukan stok baru ya. Stok yang baru saya sudah nggak tahu bagaimana CN Lite jualannya ya, karena ini memang stok lama, sepertinya tahun 2012 nih ya, 2012 atau 2011 di sini ada tanggalnya ya. Jadi ini stok lama, 2012 aja ke sekarang aja 2020 sudah 8 tahun ya. Jadi stok lama. CN Lite ball shape sebutannya ya. Jadi saya ngomong apa adanya, CN Lite itu sebenarnya dia pabrik Bohlam. Bohlam dalam artian adalah dia bermain di belingnya ya. Nah, kadang-kadang sistem satu set bohlamnya ini, jadi dia tuh bikin cuman filamennya aja istilahnya, dia bikin cuman tabung ininya aja CN Lite. Jadi CN Lite itu pabrik lampu terkenal bikin ininya saja, bikin mekanisme bohlamnya itu dia serahkan ke pihak lain ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini bohlam sepertinya second generation dari CN Lite, karena dia sistem high-low-nya sudah mengikuti pabrikan lain. Jadi pakai per tuh. CN Lite awal keluar dia tidak memakai per, tapi dia seperti ini nih. High dan low-nya bukan sistem per magnetik, tapi dia sistem ditarik ya. Jadi dia kalau ini posisi high, ini posisi low. Pada saat high beam kan ditarik mundur nih, tep tuh, dia nggak bisa balik. Beda dengan CN Lite yang ini nih, sistem per. Jadi sistem begini sudah CN Lite itu sudah generasi kedua ya. Jadi dia hanya perlu pada saat high ada magnet aja, tarik tep, dia narik. Magnetnya lepas ya dia balik sendiri, itu ada per. Beda dengan ini ya. Jadi dia nggak bisa balik ini nggak bisa balik tuh. Jadi sistem ini lebih complicated dibandingin sistem yang pertama. Ini sama-sama dari CN Lite tapi ini straight, itu bal ya. Nah, makanya saya bilang kenapa saya pernah bahas soal bisenon solenoidnya aluminium. Nah, Anda lihat nih CN Lite sendiri ya, godek-godek bro, godek-godeknya banyak. Kenapa? Karena dia ininya plastik gitu ya. CN Lite pabrikannya hanya pabrikan tabung bohlam. Nah, sistem keseluruhan bohlamnya adalah bukan CN Lite yang bikin, jadi ada pabrik lain. Jadi sama seperti mobil misalnya, mobil Mitsubishi Expander atau mobil Avanza. Mobil Avanza itu kan mereknya Toyota, tapi Anda kan tahu dong komponen bannya itu yang buat mungkin Goodyear atau Bridgestone, akinya mungkin yang buat Yuasa atau GS, pompa bensinnya yang bikin Denso, businya mungkin NGK, filter udaranya mungkin yang bikin Denso, lampunya yang bikin Koito, tapi namanya Avanza. Jadi ini sama, ini bohlam tabung ininya CN Lite yang bikin, tapi keseluruhan bohlam bukan CN Lite itu ya. Ini sudah second generation, ininya pernya high low-nya menggunakan per. Tapi kalau yang first generation seperti ini itu ya, tuh ya. Jadi dulu CN Lite sistemnya seperti ini, tapi saya waktu itu dapat yang 2012 sudah second generation ya, dia pakai per mengikuti yang zaman sekarang gitu ya. Jadi Anda harus paham
harus tahu perkembangan bohlam ya. Saya ngomong apa adanya karena ya kita pemain gitu ya. Saya rasa di luaran nggak ada yang menginfokan seperti ini ya. Tahun 2012 sendiri juga saya mungkin belum main YouTube, jadi kita nggak membuat video dan tidak booming seperti sekarang yang namanya YouTube ya. Apa-apa upload ke YouTube, apa-apa ya upload ke YouTube ya. Nah, ini godek bro, gede tuh ya. Makanya saya bilang bohlam solenoid yang magnetik lebih bagus dibandingkan yang dari plastik. Ini plastik loh, ini CN Light punya. CN Light-nya ininya nih, nah Anda bisa lihat ininya gendut ya, tapi keseluruhan bohlam saya rasa bukan CN Light yang bikin. Nah, Anda juga tahu dari mana ini bohlam CN Light atau bukan ya? Karena yang setahu saya CN Light itu jual selalu pakai kardus dus putih begini ya, polos ya. Ya mungkin ada aja yang bikin box HID CN Light, bisa aja. Nah, tapi itu bukan CN Light asli yang bikin. Kebanyakan CN Light itu dusnya plain ya. Tuh, barangnya seperti ini plain, dan dia juga nggak ada tempel stiker bilang ini CN Light, tidak ada. Tapi ini kita tahu CN Light karena waktu itu saya order bener-bener dari CN Light. Saya order waktu itu nggak banyak, 100 piece kalau nggak salah, H4, H1, 100 pokoknya. Nah, ini sisa-sisa aja, stok lama juga ya. Tapi udah second generation. Nah, saya dulu pernah awal-awal jual sistemnya ya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah CN Light straight ya, sistemnya begini dulu. Nah, apa keuntungan, apa kerugiannya tipe yang begini? Nah, tipe yang begini sampai saat ini dipakai, kabel setnya enak bro. Jadi pada saat high beam hanya perlu tarik, nggak ada setrumnya, lepas. Nah, kalau ini nggak bisa, ini harus balikin polarisasi. Nah, ini kabel set, kalau Anda masih punya bohlam yang model begini, kabel setnya langka nih, susah bro kabel setnya, nggak sembarangan orang bisa. Jadi istilahnya adalah kalau kabel setnya rusak atau jebol, Anda harus nyarinya ke pasangannya dia gitu. Jadi tidak universal ya. Tapi ini godekannya lebih minimal. Tapi tetap godek lah dibandingkan yang solenoid ya. Dan ini fix ya, tidak bisa diputar tuh. Jadi dia tiangnya adalah di atas loh, tuh. Jadi ini orang bikin bohlam tiang di atas, aneh sekali ya. Aneh sekali ya, tiangnya di atas. Makanya saya bilang tiang itu di arah jam 7, jam 8 atau jam 4, jam 5 ya, buat yang udah beli bohlam saya. Dan stoknya sudah beberapa set saja. Ya, di atas loh, bukan di bawah. Nah, kalau ini juga di samping tuh, nggak ada yang naruh tiangnya di bawah ya. Kalau ada bohlam yang naruh tiangnya di bawah ya mendingan jangan dibeli. Ya, untuk tipe H4 loh khususnya, bukan tipe-tipe lain ya, di samping tuh. Kalau ini kan di samping, di arah jam 8, jam 7, jam 8 ya, di samping tiangnya. Ya, jadi itu bedanya CN Light ball shape dengan CN Light straight. Jadi CN Light itu hanya membuat orderannya itu hanya dia buat tabung bohlam ya. Keseluruhan bohlam sebenarnya bukan CN Light yang bikin, mungkin ditenderkan lagi ke perusahaan lain gitu ya. Sama seperti mobil Avanza, mobilnya sih Toyota, tapi kan Anda lihat bannya bukan yang punya Toyota, bannya mungkin punya Bridgestone, Dunlop, businya NGK gitu ya, Astra juga, tapi kan maksud saya adalah mereknya bukan Toyota gitu ya, tapi mereknya merek lain. Nah, sama seperti bohlam ini, mungkin bohlam ininya yang dibikin CN Light, bodinya adalah keseluruhannya pabriknya lain, bukan CN Light. Tapi kita mau bilang itu CN Light ya bisa saja. Dan CN Light itu biasanya polos ya dusnya, tidak ada logonya atau dia bikin spesial dus. Kebanyakan plain ya, karena dia istilahnya supplier besar yang supply ke AS. CN Light sekarang kayaknya udah dibeli sama AS deh. Ya sekarang yang terkenal yaitu UPS, Fahid ya. CN Light udah tenggelam bro, karena ya mungkin marketingnya udah nggak bergerak ya. Kalau zaman dulu marketingnya itu pernah ke Jakarta dia ya. Jadi itu bedanya. Dan bohlam ini saya juga jual ya. Jadi kalau Anda berminat, oh saya suka nih bohlam ini ya, boleh silakan. WhatsApp saya 0898 269 3838. Yang pasti ini bohlam lebih bener dibandingin bohlam yang zaman sekarang ya. Lebih bener kenapa? Karena tiangnya di samping bukan di bawah. Bohlam yang zaman sekarang tiang di bawah loh. Dia lebih edan lagi ya. Oke, sekian
bahasan saya mengenai bohlam ya. Semoga berguna, terima kasih. Ini kabel set HID zaman dulu ya, dibandingkan zaman sekarang. Zaman sekarang kabelnya imut-imut, apalagi maunya yang harganya murah, 250.000 katanya HID. Ya, zaman dulu kabelnya gede-gede bro. Oh, kabel setnya ya, saya ngomong apa adanya loh. Sesuai fakta ini. Ya, zaman sekarang kabelnya aduh kecil-kecil ya. Controllernya juga kecil-kecil bro. Ya, ini controllernya gede, double channel. Kenapa saya bilang double channel? Karena sekring input dari akinya 12 voltnya aja dua. Jadi kiri sendiri, kanan sendiri. Jadi kalau kiri mati, ya kiri yang mati, kanan tidak terpengaruh. Kalau HID zaman sekarang, kabel setnya jadi satu. Jadi kalau kiri mati, kanan ikut mati, gitu ya. Jadi rumah sekringnya ada dua. Coba Anda perhatikan deh, kabel set zaman sekarang atau HID yang Anda beli zaman sekarang punya, rumah sekring cuma satu. Nah ini ada dua, jadi dual channel. Jadi kiri dan kanan berbeda, makanya controller ininya besar. Sedangkan kalau yang zaman sekarang punya setengah. Ya Anda bisa berpikir bagus mana, barang zaman dulu atau barang zaman sekarang. Banyak yang orang bilang barang zaman dulu kan TV elektronik awet-awet ya. Makin sekarang makin cepat rusak gitu ya. Ya bener gitu ya. Jadi dari proses pembuatan pun juga barang-barangnya berbeda tuh. Input kabelnya ini besar-besar ya, zaman sekarang punya imut-imut ya. Ini sesuai fakta. Nah ini yang saya bilang solenoidnya bermainnya bukan berdasarkan pair ya, tapi ini berdasarkan perubahan tegangan ya. Jadi positif negatif bisa negatif positif, jadi dibulak balik ya. Jadi bukan xenon magnetik yang ditarik. Nah ini lebih presisi, nggak goncang ya. Dan dia tiangnya di pinggir bener, bukan di bawah. Jadi ini HID saya jual ya. Kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya masih menjual barang yang istilahnya ajib, mantap ya, dibandingkan yang produk zaman sekarang. Silaunya, cut off-nya pasti dapet karena ininya slim. Zaman sekarang punya ininya mangkoknya gede. Dan di sini double sih tuh. Ya, ada cover pelindung lagi. Ya. High-low-nya ada aluminium kedua ya, cover supaya menghindari bocoran sinar. Jadi makanya minimal sekali. Ya. Zaman dulu saya bongkarin bohlam ini untuk memodifikasi ininya nih. Ya, yang kedua. Oke lah, jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838.